Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين إخوان وأخوات الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 23 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Agustus 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid, dan sore hari ini insyaallah kita masuk bab yang nomor ke-50 dan bab-bab yang setelahnya. Bab yang ke-50, Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma wa ta'ala Allahu amma yusyrikun. Bab yang nomor ke-50, memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dibawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf ayat 190. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Maksud daripada bab ini atau korelasi bab ini dengan pembahasan tauhid adalah memberi nama kepada anak dengan penghambaan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk syirik dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di situ ada keterangan-keterangan tentang memberi nama kepada anak dengan diperhambakan kepada selain Allah. Ya, contohnya kalau sekarang ini ada orang yang namanya Abdul Husain. Ada orang namanya itu Abdul Husain. Atau juga mungkin Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Ghulam Ahmad artinya adalah hambanya Ahmad dan semisalnya. Adapun ayat yang baru saja dibacakan Al-A'raf 190 itu sebentar lagi diterangkan panjang lebar asbabun nuzulnya, yang mana ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Dia Allah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu dari Nabi Adam. Dan Allah menjadikan dari jiwa yang satu itu istrinya, yaitu Hawa, supaya dia mendapatkan kedamaian kepada istrinya itu. Dan tatkala Adam mengumpuli Hawa, ya, kemudian dia hamil dengan hamil yang masih usia muda, belum berat, kemudian terus berjalan kehamilannya sampai menjadi berat, yaitu sudah hamil tua. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
kalau kami diberi anak yang normal, yang sempurna, tentu pasti kami akan menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Tatkala keduanya diberi anak yang normal, yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkannya kepada keduanya itu, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nanti aja keterangan panjang lebar di riwayat setelahnya. Kemudian selanjutnya qala Ibnu Hazm rahimahullahu taala ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbad li ghairillah ka 'abdi Umar wa 'abdil Ka'bah wa ma ashbaha dzalik hasya 'Abdul Muttalib. Ibnu Hazm rahimahullahu taala, Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang terkenal di Andalusia, di Spanyol. Beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad rahimahullahu taala, banyak nulis kitab. Beliau wafat pada tahun 456 Hijriah, umurnya 72 tahun. Beliau mengatakan, para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abdu Umar, hambanya Umar, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan yang semisalnya, kecuali Abdul Muttalib. Abdul Muttalib para ulama belum bersepakat, ada beda pendapat boleh atau tidak, karena sejarahnya itu menyangkut perbudakan. Namun pendapat yang rajih, Abdul Muttalib tetap tidak boleh, karena menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan anan nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku nabi tidak berdusta, aku adalah putra Abdul Muttalib, bukan berarti Nabi setuju dengan nama itu, tapi Nabi mengatakan apa adanya, bahwa aku adalah keturunannya Abdul Muttalib, pemberitahuan. Jadi Abdul Muttalib pun juga dilarang menurut pendapat yang rajih, ya. Ada orang namanya Abdul Nabi, Abdul Ali, Abdul Husain, masih ada ini, terutama di Iran. Di Iran banyak orang namanya Abdul Husain, Abdul Ali, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga orang-orang jahiliyah suka memberi nama anaknya seperti itu, Abdul Lata, Abdul Uzza, dan yang lain-lainnya. Kemudian di situ ada riwayat tentang asbabun nuzul ayat tersebut. Al-A'raf 190. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fil ayah qala lamma taghasyaha Adam hamalat fa atahuma iblis faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah la tuti'anni aw la aj'alanna lahu qarnay ayil fayakhruj min batnik fayashuqqahu wala af'alanna yukhawifuhuma sammiyahu Abdul Harith fa aba an yuti'ahu fa kharaja mayyita thumma hamalat fa atahuma fa qala mithla qawli fa abaya an yuti'ahu thumma hamalat fa atahuma fa dzakara lahuma fa adrakahuma hubbul walad fa sammayahu Abdul Harith. Fadzalika qauluhu ta'ala ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Itu dulu. Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, setelah Adam menggauli istrinya Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Demi Allah, hendaklah kamu menaatiku, kalau tidak niscaya akan kujadikan anakmu itu bertanduk dua seperti rusa. Jadi iblis datang nakut-nakuti, ya, kamu taat kepada, kalau kamu tidak taat nanti anakmu akan menjadi seperti rusa bertanduk dua, sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya.
demi Allah pasti akan kulakukan. Ini kata iblis. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Kemudian kata iblis, namailah anak itu Abdul Harith. Kamu beri anak itu nama dengan Abdul Harith. Di situ ada catatan kaki yang cukup lengkap. Ya, Al Harith adalah namanya iblis. Dan maksud iblis menakut-nakuti mereka berdua supaya memberi nama tersebut kepada anaknya ialah untuk mendapatkan suatu macam bentuk perbuatan syirik. Ya. Jadi Harith adalah namanya iblis dahulu ketika dia masih belum diusir dari surga, ketika dia masih bersama malaikat. Lah Abdul Harith diperhambakan kepada iblis itu. Kemudian tapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tatkala bayi mereka lahir, lahirlah dia dalam keadaan mati. Kemudian Hawa hamil lagi, maka datanglah iblis kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah ia katakan, tetapi mereka berdua tetap menolak untuk mematuhinya. Dan bayi mereka pun lahir lagi dalam keadaan mati. Selanjutnya Hawa mengandung lagi, maka datanglah iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan mereka apa yang pernah ia katakan. Karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anak-anaknya, akhirnya mereka mematuhi iblis dengan memberi nama kepada anak mereka Abdul Harith. Itulah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-A'raf 190, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang Allah karuniakan kepada mereka berdua. Jadi maksudnya Hawa itu didatangi oleh iblis, kemudian juga suaminya Nabi Adam, ditakut-takuti, anakmu kamu beri nama Abdul Harith. Ya, Harith adalah namanya iblis dahulu ketika di kalangan malaikat, yaitu mengandung penghambaan kepada iblis. Kemudian diancam, kalau kamu tidak tunduk kepadaku, tidak patuh, nanti anakmu akan ada tanduknya seperti rusa. Nanti keluar dari perutnya Hawa, merobek perutnya. Adam dan Hawa tidak mau taat. Ternyata benar, anaknya lahir mati. Hamil lagi, iblis datang lagi ngomong gitu lagi, tidak ditaati lagi, anaknya lahir mati. Hamil lagi, ya, iblis datang lagi ngomong seperti itu, maka sekarang ini Adam dan Hawa timbul perasaan sayang kepada anaknya, kepingin punya anak selamat, kepingin punya anak yang selamat, yang normal. Akhirnya nurut kepada iblis, ya, nurut dalam hal penamaan saja, karena sayang kepada anak, diberi nama anak itu Abdul Harith. Ya, diberi nama anaknya Abdul Harith, sehingga berarti telah menyekutukan Allah. Tapi menyekutukannya dalam hal taat dalam pemberian nama saja, bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang sampai merusak kenabiannya Nabi Adam alaihi salam. Karena itu diterangkan di riwayat setelahnya, walahu bisanadin sahih an Qatadah qal syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala meriwayatkan pula dengan sanad sahih bahwa Qatadah mengatakan, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam hal ibadah kepada iblis. Jadi dalam hal taat memberi nama saja, bukan ibadah nyembah iblis, tidak. Taat dalam pemberian nama saja. Dan itu pun adalah karena sayang kepada anak, kepingin anaknya itu lahir dalam keadaan normal. Kemudian walahu bisanadin sahih an Mujahid fi qoulihi ta'ala la in ataitana salihan qala ashfaqa alla yakuna insanan wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id
wa ghairihima. Demikian juga ia meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, jika engkau mengkaruniakan kami anak laki-laki yang sempurna wujudnya, Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia, ya, seperti ancamannya iblis. Dan diriwayatkan pula tafsiran yang senada dari Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair dan yang lain. Kesimpulannya, riwayat tentang Nabi Adam dan Hawa ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan riwayat ini batil, nggak mungkin, dengan alasan-alasannya. Sebagian ulama mengatakan riwayat ini adalah sahih. Bahkan di sini di dalam kitab Takhrij Ahadits Muntaqadah fi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Fareh bin Saleh Al-Bahlal yang diberi muqaddimah oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, diceritakan panjang lebar riwayat itu. Kesimpulannya riwayatnya adalah sahih. Riwayatnya sahih. Jadi memang ada beda pendapat tentang riwayat ini. Kemudian sebagian lagi menjelaskan, di antaranya Muhammad Siddiq Hasan Khan dalam tafsirnya, bahwa yang mentaati iblis memberi nama itu adalah Hawa, bukan Nabi Adam. Jadi Hawanya bukan Nabi Adam, karena sayang kepada anak, ya. Yang jelas riwayat ini ada beda pendapat. Kesimpulan daripada bab ini adalah tentang memberi anak yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Ka'bah, Abdul Umar, Abdul Ali, Abdul Husain dan yang lain-lainnya. Karena termasuk tauhid yang sempurna seperti yang kemarin kita bahas adalah ketika kita mendapat nikmat, termasuk anak adalah nikmat, mendapat anak yang normal, yang baik, ini adalah nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu termasuk kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan itu bertentangan dengan tauhid, ya. Ini adalah inti daripada bab tersebut. Semoga jelas. Kita masuk bab yang berikutnya lagi, yaitu bab yang nomor ke-51. Babu qaulillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Bab yang nomor ke-51 diberi judul menetapkan asma'ul husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 180. Hanya milik Allah asma'ul husna, nama-nama yang maha indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, ya. Korelasi bab ini dengan tauhid adalah tentang bertawasul kepada Allah. Tawasul itu perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan, ya. Tawasul itu ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Ada tawasul yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan, bahkan menjerumuskan ke dalam penyimpangan, bahkan ke dalam kesyirikan. Lah di antara tawasul yang masyru' adalah bertawasul kepada Allah, minta kepada Allah dengan membawa al-asmaul husna was sifatul ula, membawa nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Bukan tawasul dengan orang mati, perantaranya adalah orang mati. Ini bertentangan dengan tauhid. Jadi kalau tawasul itu dengan nama Allah, bukan tawasul dengan orang-orang yang sudah mati. Tawasul yang masyru' diantaranya adalah dengan asmaul husna. Ini contohnya banyak.
doa-doa Nabi rata-rata begini, ya. Di antara doa Nabi adalah ya Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa munzilat taurati wal injili wal furqan, ya. Terus juga Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Itu adalah tawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah mempunyai banyak nama, di antaranya ada 99 nama. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha masuk ke dalam syurga. Ahsaha itu mencakup 4 hal, ya. Hifdzuha lafdhan wa fahmuha ma'nan wal 'amalu bi muqtadaha wa du'a'ullahi biha. Ya, ahsaha itu adalah pertama-tama menghafalkan lafadznya. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, ya, mengamalkan konsekuensinya. Yang keempat, berdoa kepada Allah dengan membawa nama itu. Contohnya satu saja, nama Allah Ar-Razzaq, kita hafalkan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Kemudian kedua, kita fahami maknanya, Allah Maha memberikan rezeki. Yang ketiga, kita amalkan konsekuensinya. Masalah rezeki, kita tidak takut rezeki dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari bos kita, bukan dari atasan kita, bukan dari siapapun. Rezeki adalah dari Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah masalah rezeki. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah dengannya. Ketika kita meminta rezeki kepada Allah, kita bawa nama itu. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang Maha memberikan rezeki, berilah hamba rezeki. Ya, itu kalau kita praktekkan 99 nama, luar biasa. Namun nama Allah bukan hanya 99, lebih dari itu. Kalau dikumpulkan banyak sekali. Yang jelas pokoknya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga yang kita tidak tahu, sebagaimana di dalam doa Nabi Muhammad SAW, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Jadi ada nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah, yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nama Allah itu banyak. Kemudian di sini disinggung orang-orang yang yulhiduna fi asma'ih, orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah, yang menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk menyelewengkan atau menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ada 5 kriteria menyelewengkan atau menyimpang daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, memberikan nama kepada berhala, ya, dengan nama-nama Allah. Contohnya Lata, itu pecahan diambil daripada ilah Lata, ya. Kemudian Uzza diambil daripada Aziz, ya, memberi nama berhala dengan nama Allah. Ini menyeleweng. Yang kedua, memberikan nama kepada Allah dengan nama yang tidak selayaknya untuk Allah, tidak layak untuk Allah, ya, enggak sopan, enggak akhlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti orang-orang Nasrani menyebut Allah sebagai Tuhan Bapa. Nah, ini memberi nama yang tidak selayaknya bagi Allah. Masa Allah disebut sebagai Bapa? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyelewengkan nama Allah adalah yaitu memberikan kepada Allah sifat atau nama yang mencacat Allah, menjelek-jelekkan Allah, ya. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan innallaha faqir, Allah itu melarat, yang kaya itu kami. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah itu melarat, kami kaya. Nah, ini enggak sopan, enggak akhlak, kurang ajar. Kemudian mereka juga mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, Allah itu medit. Kenapa Allah nyuruh kita infak? Kenapa tidak Allah saja yang infak? Berarti Allah medit, kami yang loman.
Ini kata orang-orang Yahudi, la'natullahi alaihim ajma'in. Kemudian yang keempat, di antara bentuk menyelewengkan nama Allah Subhanahu wa taala adalah ini banyak terjadi, mengingkari nama-nama Allah atau mengingkari nama-nama Allah, atau juga merubah makna daripada nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Ini pembahasannya panjang ya. Pembahasan asma was sifat. Ya, nanti pembahasannya panjang. Allah mengatakan menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Khalaqtu biyadayya. Kedua tangan diartikan macam-macam, bukan sebenarnya. Ini pembahasannya panjang. Yang keempat ini. Kemudian yang kelima, di antara menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Allah punya tangan seperti saya, Allah turun seperti saya. Na'udzubillah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, salafus saleh, akidah mereka adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hakikatnya, selayaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa merubah-rubah, tanpa mengingkari, tanpa mereka-reka, tanpa juga menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini pembahasan yang sangat penting. Kemarin-kemarin juga kita sudah pernah menyinggung bagaimana ucapan Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya, dan pembahasan ini panjang, tidak mungkin bisa kita menyelesaikan dalam sekali pertemuan. Ini pembahasan yang sangat panjang, dan kemarin juga telah disarankan untuk memiliki 2 kitab. Kitab apa masih ingat antum? Yang pertama Fiqh Asmaul Husna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Sudah ada terjemahannya, penerbit Darus Sunnah. Yang satunya apa lagi? Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan syarahnya banyak. Di antara syarah yang sistematis praktis adalah syarah daripada Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Itu ada terjemahannya juga, cuman penerbitnya apa saya kurang ingat terjemahannya. Itu penting ya, pembahasan masalah asma dan sifat, dan itu merupakan cara terbaik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyelewengan di dalamnya, dan kita mengikuti pemahamannya para salafus saleh rahmatullahi taala alaihim ajma'in, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian berikutnya, dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yusyrikun wa anhu sammu allat min al-ilah wal uzza min al-aziz wa anil a'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha. Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala tentang menyelewengkan asma Allah, yaitu berbuat syirik dalam asma'nya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas tafsirannya, yaitu mereka orang-orang musyrik mengambil dari asma'nya untuk nama-nama berhala mereka, seperti memberi nama Allah dari Al-Ilah, Al-Uzza dari Al-Aziz. Dan diriwayatkan dari Al-A'mash. Al-A'mash adalah seorang ulama yang sudah pernah kita bahas, siapa beliau, bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut ia mengatakan mereka memasukkan ke dalam asma'nya apa yang bukan darinya ya. Jadi kita tidak boleh memberi nama Allah yang bukan namanya Allah. Jadi nama Allah itu hanya boleh kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari Quran dan dari hadis-hadis yang sahih. Jadi maksudnya di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, inti daripada tauhid, ya, pondasi tauhid, dasar tauhid adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam
hadits-hadits yang sahih, tidak merubah-rubahnya, tidak menyelewengkannya, tidak mengingkarinya, tidak mereka-reka, tanya bagaimana, kita tidak akan mampu. Kemudian juga tidak menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan yang sempurna adalah tadi kita hafalkan nama itu, ya, kita fahami maknanya, kita amalkan, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama itu. Kemudian berikutnya lagi kita masuk bab yang setelahnya, yaitu bab nomor ke-52. Bab la yuqal assalamu ala Allah. Bab nomor ke-52, larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah. Jadi mengucapkan salam kepada Allah. Salam sejahtera atasmu wahai Allah. Bagaimana hukumnya? Assalam adalah termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya Allah itu selamat dari semua aib, semua cacat, semua kekurangan, dan Allah yang memberikan keselamatan dari berbagai macam keburukan, berbagai macam aib, berbagai macam, ya, bencana. Korelasi bab ini dengan tauhid adalah, ya, bahwasanya kalau orang itu mengucapkan assalamu ala Allah, salam sejahtera atasmu wahai Allah, berarti kita menuduh Allah itu cacat, berarti Allah itu kurang, berarti Allah itu tidak sempurna. Padahal Allah itu maha sempurna, maha kaya. Allah tidak butuh doa dari kita. Allah tidak butuh, ya, kita mendoakan Allah. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Justru Allah lah yang memberikan semuanya, keselamatan, kesempurnaan kepada kita, ya. Jadi ini adalah bagian daripada tauhid. Kemudian setelah itu dibawakan riwayatnya, fi sahihi an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kunna idza kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allaha huwas salam. Di dalam riwayat yang sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim rahmatullahi alaihima, melalui jalan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, semula apabila kami salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan, ya, assalamu ala Allah min ibadih, semoga keselamatan untuk Allah dari para hambanya. Kemudian juga mengatakan assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Maksudnya adalah mendoakan malaikat, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Mula-mula mereka begini mengucapkan di dalam sholat ketika tasyahud. Ketika tasyahud itu loh, ya. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur. Beliau mengatakan, janganlah kamu mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan untuk Allah, karena sesungguhnya Allah adalah assalam, ya, Allah adalah maha pemberi keselamatan. Kemudian Rasulullah mengajarkan tata cara mengucapkan salam di dalam salat, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Atau juga ada redaksi yang berbunyi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Diajarkan begitu. Kemudian beliau juga mengajarkan doa zikir setelah salam, Allahumma antas salam wa minka assalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya. Ya Allah, engkau adalah assalam, yang memberikan keselamatan, kesejahteraan. Engkau selamat dari aib, dari cacat, dari semua kekurangan, dan darimu assalam, darimu adalah keselamatan, kesejahteraan. Engkaulah yang memberikan orang selamat, sejahtera, selamat dari aib, dari cacat, dari kekurangan, dari semuanya. Tabarakta ya dzal jalali ikram, maha suci engkau, maha tinggi engkau, wahai Allah yang mempunyai kemuliaan dan
keagungan. Ya. Jadi maksud daripada bab ini, kita dilarang mencacat Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah seakan-akan seperti makhluk. Allah didoakan, Maha suci Allah. Allah tidak butuh kita doakan, karena justru yang mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang mengucapkan salam kepada Allah, ya. Masuk masjid misalnya, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum. Enggak. Masuk masjid, salamnya bagaimana? Salamnya adalah dengan salat tahiyatul masjid. Jadi bukan mengucapkan salam kepada Allah, tapi tahiyatul masjid. Itu caranya gitu, permisi kepada pemilik rumahnya, tahiyatul masjid, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kesempurnaan tauhid adalah kita meyakini bahwa Allah lah As-Salam, yang selamat dari semua aib, semua cacat, yang selamat daripada sama dengan makhluknya, dan Allah lah yang memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada hamba-hambanya dari semua bencana, dari semua kerusakan. Kita tidak bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah, dan Allah pun juga tidak butuh manfaat daripada kita. Bahkan kita yang butuh kepada Allah, kita fuqara muhtajun ilallah taala, kita benar-benar fakir, miskin, melarat, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita, sementara Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya. Semoga bab ini jelas. Kemudian berikutnya lagi kita masuk bab yang setelahnya, yaitu bab yang nomor ke-53. Babu qawli Allahumma ufirli in syi'ta, yaitu bab yang nomor ke-53, doa dengan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Hukumnya adalah tidak boleh. Ini menunjukkan kita tidak semangat, ya, seakan-akan kita kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ada yang pasti baiknya. Jadi ada permintaan kita kepada Allah yang pasti baik, 100% baik. Ada juga permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita belum tahu apakah ini baik untuk saya atau tidak. Kalau yang pasti baiknya adalah yang berhubungan dengan agama, kita minta ampun kepada Allah, kita minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti baik 100%. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni. Sehingga kalau minta kepada Allah yang mantap, yang yakin, jangan setengah-setengah. Jangan mengatakan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau, sayangilah aku kalau engkau mau. Jangan. Ini baik 100%. Atau juga masalah-masalah duniawi tapi tujuannya untuk menguatkan agama. Contohnya minta kepada Allah sehat walafiat untuk mengabdi kepada Allah, minta kepada Allah rezeki yang halal untuk mengabdi kepada Allah. Ya, ini adalah baik. Maka di sini minta yang yakin, ya Allah berilah hamba, ya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wa dunyal akhirah. Minta sehat kepada Allah, tapi sehat untuk mengabdi kepada Allah. Minta rezeki, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rezeki yang halal untuk mengabdi kepada Allah. Ini baik. Jadi kalau baik ini mintanya yang pasti. Allah suka kalau kita minta dengan ilhah. Ilhah itu artinya, ya, kalau bahasa kita itu, bahasa Malangnya itu, ya, kita minta diulang-ulang, ya Allah berilah hamba, berilah hamba. Ya, namanya apa? Kalau bahasa kita apa? Ngotot, ya. Merengek, yang lebih cocok merengek, ya, merengek. Seperti anak kecil minta kepada ibunya, nangis, tidak berhenti nangisnya sebelum permintaannya oleh ibunya diberikan. Demikian pula kita minta rahmatnya Allah, ampunannya Allah, merengek-rengek, dan kita tidak berhenti merengek
sebelum permintaan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baik 100%. Tapi ada lagi permintaan-permintaan ya yang kita belum tahu apakah ini baik bagi saya atau tidak ya. Misalnya ada transaksi bisnis ya. Transaksi bisnis halal. Tapi kita tidak tahu apakah ini nanti dampaknya ke depan baik untuk saya atau tidak, kita tidak tahu. Maka caranya adalah istikharah, minta dipilihkan oleh Allah. Salat istikharah, doa istikharah. Kalau baik ya Allah, mudahkan, takdirkan. Kalau buruk ya Allah, hindarkan, berilah ganti yang lebih baik. Nah, sementara di sini permintaannya adalah permintaan yang baik 100%. Atau juga seperti Nabi pernah doa kepada Allah, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan hamba jika hidup itu adalah baik bagi hamba, wafatkan hamba jika wafat itu adalah baik bagi hamba ya. Jadi minta dipilihkan Allah. Ya Allah, kalau hidup baik bagiku, hidupkan aku. Kalau mati baik bagiku, matikan aku. Karena tidak tahu ke depan bagaimana kita, wallahu alam. Lalu di situ dibawakan hadits yang sahih. Fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alah fa innallaha la mukriha lahu wali muslim wal yu'azzimir raghbah fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim rahmatullahi alaihima dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada seseorang di antara kamu yang berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, atau berdoa, ya Allah, limpahkan rahmatmu kepadaku jika engkau menghendaki. Tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, dan hendaklah ia membesarkan harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Jadi maksudnya kalau minta kepada Allah jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Sehingga diantara adab berdoa, ya adab berdoa itu yang yakin, yang mantap, yang fokus ketika doa. Dengan catatan permintaan kita itu pasti baiknya. Contohnya tadi ya, minta ampunan, minta rahmatnya Allah, minta rezeki yang halal untuk membantu agama kita, minta sehat untuk membantu agama kita, mengabdi kepada ini baik. Yang yakin, yang mantap, yang fokus, merengek-rengek di hadapan Allah, jangan setengah-setengah ya. Kemudian juga jangan merasa saya kok terlalu banyak minta kepada Allah, jangan. Yang banyak minta, yang banyak berharap, Allah tambah senang. Allah itu tidak sama dengan kita. Kalau kita ada orang minta ya, ada orang minta kepada kita, kita lama-lama bosan, minta lagi, ngadu lagi, bosan. Kalau Allah tidak, semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah semakin senang. Kalau kita tidak minta, malah Allah marah kepada kita. Jadi di sini bahwasanya hubungan atau korelasi bab ini dengan kitab tauhid, orang yang doanya itu setengah-setengah kayak tadi, ampunilah hamba kalau engkau mau, engkau menghendaki, berarti dia itu tidak semangat dia, tidak semangat. Kemudian juga dia seakan-akan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semangat, seakan tidak butuh Allah. Kalau engkau mau ngampuni, ampuni, kalau tidak butuh. Seakan-akan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seakan-akan Allah itu dipaksa. Seakan-akan maksa Allah. Kalau engkau mau ngampuni, Allah ampuni. Kalau enggak, ya sudah. Ya. Seakan-akan maksa Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertentangan dengan tauhid, sehingga perlu ditaruh satu bab khusus mengenai masalah ini ya.
Kemudian berikutnya lagi kita tambah satu bab ya, karena pendek-pendek babnya ya, yaitu bab yang ke-52. Bab yang ke 50. Oh berarti salah cetakannya itu. Di cetakannya antum 52 itu ya. Diperbaiki aja. Kalau ada yang bisa ngirim email diberitahu apa namanya, itu salah cetak ya. Bab yang ke 54. Bab la yaqulu abdi wa amati. Bab ke 54, janganlah mengatakan hambaku, yaitu abdi, amati ya. Ini mungkin kalau di kita tidak ada. Kalau di kita mungkin bahasa di keraton-keraton. Ini berkaitan dengan majikan dan pelayannya ya, atau raja dengan prajuritnya, yang mana menyebut apa namanya, majikannya atau rajanya dengan sebutan-sebutan yang seakan-akan seperti Allah ya. Kan misalnya kalau menyebut Allah itu ya, apa nyebut Allah itu? Gusti Pangeran. Nyebut rajanya juga Gusti Pangeran. Nah, seakan-akan ada kesamaan ya. Nah, kalau zaman dulu itu orang punya budak, memang budak itu namanya adalah abdi betul, amati betul. Memang betul secara bahasa. Namun ini dari sisi tauhid ya, perlu dijaga adab-adab ketika mengucapkan kata-kata. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Al-Qaulus Sadid mengatakan ini lil istihbab. Tujuannya adalah untuk istihbab, dianjurkan meninggalkan kata-kata yang seakan-akan sama dengan Allah ya, hamba. Seakan-akan sama dengan hambanya Allah. Seakan-akan dia juga punya hamba. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memurnikan tauhid dan menutup pintu rapat menuju kepada syirik. Lalu dibawakan hadisnya fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulai wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fatai wa fatati wa gulami. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kamu mengatakan kepada hamba sahaya atau pelayannya ya, hidangkan makanan atau berikan air wudhu kepada Gusti Pangeranmu. Nah, diterjemahkan Rabbu itu ya, Robbak ya, Gusti Pangeranmu. Dan hendaklah pelayan mengatakan tuanku, yaitu sayyidi atau maulai. Janganlah pula seseorang di antara kamu mengatakan kepadanya abdiku hambaku, abdiku hambaku, abdi amati. Tapi hendaklah mengatakan bujangku fataya, atau gadisku fatati, atau anakku gulami. Jadi intinya di sini supaya enggak rancu antara Allah dengan makhluknya. Ya, korelasinya di sini antara bab ini dengan tauhid ya, supaya tidak ada musyarakah, tidak ada kerancuan dalam hal rububiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuannya adalah untuk menjaga tauhid, menutup pintu menuju kepada kesyirikan, menutup pintu kepada kesyirikan serapat-rapatnya. Karena di keraton-keraton mungkin masih ada kayak gini ya, ya, gelar-gelar yang sangat tinggi, seakan-akan rajanya itu seperti Allah gelarnya, sementara pelayan-pelayan seakan-akan seperti hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata beliau adalah ala wajhil istihbab, kata Syekh Sa'di, untuk anjuran saja ya, kata-kata itu diganti saja dengan kata-kata yang tidak mengandung persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adab dalam berlafaz, adab dalam berkata-kata, dan ini menunjukkan kesempurnaan tauhid, terutama kata-kata yang telah disebutkan tadi ya, abdi, amati, rabbi, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan nanti berikutnya bab yang setelahnya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa yang masuk. Keterangannya jelas atau tidak? Jelas ya? Alhamdulillah. Ada enggak di sini yang mengikut mulai dari awal Ramadan sampai sekarang tidak pernah absen? Ada apa enggak? Yang mulai awal Ramadan tidak pernah absen? Wah, Yudi kan bagian ngerekam, tentu saja ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Allahumma amin. Kalau memberi nama seorang anak dengan nama Abu Bakar atau Ummu Salamah, maka kunyah untuk bapak anak tersebut apa? Sebenarnya Abu Bakar itu, ya, Abu Bakar itu bukan nama, itu kunyah. Abu Bakar itu kunyah. Sahabat Abu Bakar namanya siapa? Ayo. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Ini Abdullah namanya. Jadi Abu Bakar itu kunyahnya. Demikian pula Ummu Salamah juga merupakan kunyah, karena punya anak Salamah diberi nama Ummu Salamah. Ya. Bagaimana kalau sudah kadung anaknya diberi nama Abu Bakar, kunyahnya apa? Ya kunyahnya kayak kunyah yang lainnya aja. Misalnya Abu Abdillah, dengan harapan dia nanti kalau punya anak diberi nama Abdullah atau Abu Abdurrahman atau siapa. Ada beberapa hadis yang ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kemudian sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apakah redaksinya memang begitu? Iya, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Betul. Tapi itu oleh para ulama diberi batasan. Itu dalam ilmu-ilmu agama saja. Ya, ilmu agama kalau kita ditanya, kita mengatakan Allahu a'lam atau Allahu wa Rasuluhu a'lam. Karena memang betul Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi kalau dalam ilmu yang bukan agama, misalnya hari ini hujan atau tidak, maka jawabannya bukan Allahu wa Rasuluhu a'lam, jawabannya Allahu a'lam, nisbah kepada Allah saja. Ustadz, kalau Abdul Ali jadi hamba yang maha tinggi dari Asmaul Husna yaitu Al-Ali, bagaimana Ustadz? Oh boleh, kalau dinisbahkan kepada Allah boleh, Abdul Ali, ya. Kalau tadi Abdul Ali nisbah kepada Ali bin Abi Thalib, seperti Abdul Husain dan yang lainnya. Kalau nisbah kepada Allah boleh, Abdul Ali boleh. Nisbahnya kepada Allah Al-Ali yang maha tinggi. Nama Harith bukankah termasuk nama yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustadz? Ya, kalau riwayat tadi itu ya disebutkan bahwasanya Harith adalah namanya iblis ketika masih di kalangan malaikat. Adapun kalau dianjurkan Nabi, ya perlu dikaji lagi riwayat-riwayatnya, karena riwayat tadi itu juga ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan sahih dan punya hujjah kuat yang mengatakan sahih. Yang mengatakan tidak sahih pun juga punya hujjah yang kuat. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas kita ambil saja, ya. Kita ambil saja. Tadi bukan Harithnya loh ya. Abdul Harith dinisbahkan kepada Harith. Penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada pertanyaan. Sebagian orang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kata mereka bahwa Ibnu Taimiyah memahami turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya imam dari mimbar. Apa berita yang disebutkan kepada beliau tersebut benar? Tidak benar. 100% fitnah. Kalau antum kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan kitabnya ada semuanya, kitabnya terkumpul semuanya banyak.
Justru beliau yang paling getol membela jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluknya. Beliau getol membela. Adapun yang menfitnah, katanya Ibnu Taimiyah turun dari mimbar mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar. Yang menyebarkan fitnah ini adalah Ibnu Battuthah dalam kitabnya Rihlah Ibni Battuthah dan fitnah. Jadi Ibnu Battuthah punya kitab namanya Rihlah Ibni Battuthah, petualangan Ibnu Battuthah. Dia suka keliling ke negara-negara dan dia selalu nulis apa yang dia lihat, kejadian-kejadian di sana dalam bukunya itu. Dia cerita pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian masuk Damaskus, ya. Melihat di sana ada seorang yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah, bahkan disebut ada sentingnya, ya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya fanatik kepada dia. Dia di atas mimbar, dia mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar ini. Itu kata Ibnu Battuthah. Diteliti oleh para ahli sejarah diantaranya Ibnu Khaldun rahimahullahu taala, ternyata Ibnu Battuthah kadzdzab, bohong. Pada tanggal yang disebutkan itu Ibnu Taimiyah sedang berada di dalam penjara. Jadi tanggal yang disebutkan itu katanya Ibnu Taimiyah di penjara saat itu. Kadzdzab. Ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama yang dia lihat itu orang lain yang dikatakan sebagai Ibnu Taimiyah. Kemungkinan yang kedua memang dia berbohong untuk melariskan dagangannya. Kadzdzab. Jadi orang yang menuduh Ibnu Taimiyah itu menyerupakan Allah dengan Anda tidak kenal Ibnu Taimiyah. Anda jangan ngomong kalau tidak kenal orangnya, tidak punya ilmu. Pelajari dulu. Ada fitnah, iftira, dosa besar. Ini kitabnya Ibnu Taimiyah banyak, dari A sampai Z semuanya membantah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau sudah hawa nafsu berbicara menghalalkan segala cara. Ya, saya pilih yang sesuai materi ya pertanyaannya. Ada seseorang yang ketika akan sholat dia mengucapkan Assalamualaikum ya Allah dalam hatinya. Apa hal tersebut juga termasuk dalam bab larangan mengucapkan Assalamu ala Allah? Iya, masuk sekali itu. Ya itu tujuannya. Jadi jangan mengucapkan Assalamualaikum ya Allah. Ya itu bab yang kita bahas tadi ya itu. Jadi Allah tidak butuh kita ucapkan salam seperti itu. Jadi Allah tidak butuh kita mendoakan Allah. Jadi caranya adalah kalau di dalam sholat yaitu at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Kalau masuk masjid, tahiyyatul masjid itu salam kepada Allah, itu caranya. Permisi kepada Allah, kula nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau berdoa semoga Allah berkenan menerima doa dan amalan kita. Apakah termasuk doa dilarang? Enggak, bukan. Itu permohonan. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga Allah mau mengabulkan. Artinya Allah kabulkanlah. Itu maksudnya kan. Ini bukan setengah-setengah ini kan. Kalau tadi kan ya Allah, ampunilah jika Engkau mau. Kalau ini bukan. Kalau ini kan ya Allah, ya semoga Engkau berkenan menerima doaku ya Allah. Artinya semoga Engkau menerima doaku. Begitu kan? Yang saya pahami gitu. Yang Anda pahami gimana? Yang saya pahami tidak masuk ini. Ini harapan. Semoga Engkau berkenan menerima doaku ya Allah. Semoga Engkau mau menerima doaku ya Allah. Artinya terimalah doaku ya Allah. Tapi karena kesikap tawaduknya dia ucapan begitu. Wallahu a'lam. Ya, ini ada yang bertanya, bisa info kitab tauhid yang dikaji saat ini penulisnya siapa dan terbitan mana? Ya, penulisnya adalah Syekh Muhammad At-Tamimi, penerbitnya Darul Haq, dan banyak syarah-syarahnya, diantaranya syarah yang praktis, sistematis, mudah sekali, ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, warnanya biru,
Penerbitnya Pustaka Haura. Tentang tulisan Allah Subhanahu wa taala haram di dinding, bagaimana dengan tulisan cover di buku kitab tauhid yang kita baca sekarang, apakah itu boleh? Dari Muhammad D Jatimulyo. Nah, ini berarti ketika diterangkan antum mungkin pas ketiduran waktu itu. Ya, kita tidak pernah bahas seperti yang antum tanyakan. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang apa? Yang dilarang Allah Muhammad, majang Allah Muhammad, bukan tulisan Allah kayak gini. Jadi mungkin waktu itu antum benar-benar puasa, jadi waktu diterangkan pas ngantuk. Bagaimana jika ada orang memanggil anaknya dengan sebutan pangeran kecilku? Ya, pangeran kecilku. Wallahu a'lam ya, kata-kata pangeran perlu dikaji lagi. Perlu dikaji lagi, kata-kata pangeran itu perlu dikaji lagi. Ya, Gusti Pangeran, perlu dikaji lagi kata-kata pangeran itu. Karena pernah juga ditanyakan kepada Syekh Ali Hasan ketika di mana? Daurah di Puncak beberapa waktu yang lalu, kesimpulannya perlu dikaji lagi. Karena menurut bahasa pangeran itu bagaimana seperti itu. Seperti menyebut Allah dengan Gusti Pangeran, menyebut orang juga Gusti Pangeran, majikannya, perlu dikaji lagi. Ya, saya pilih sesuai materi ya. Jika berdoa seperti ini apa boleh? Ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya aku tidak akan berputus asa akan luasnya rahmat dan ampunanmu. Boleh. Boleh kalau itu ya. Bagaimana hukum menulis doa di status atau postingan di media sosial seperti Facebook? Kalau doa minta-minta kepada Facebook tidak boleh, menyekutukan Allah. Tapi kalau doa mendoakan Mesir, mendoakan Suriah di Facebook, tujuannya sebenarnya bukan doa semata. Tujuannya itu adalah syiar. Tujuannya itu adalah menyadarkan orang gitu. Yang tidak boleh kita minta-minta kepada Facebook. Karena ada pemahaman yang berlebihan. Ini katanya wall, dinding, diibaratkan dengan meratap di dinding Yahudi. Nah, ini ilmu gatuk namanya. Ilmu gatuk, ya. Nanti kelihatan apa sendiri, dikit-dikit Yahudi, simbol Yahudi. Mohon maaf ya, sampai akhirnya nanti celana dalam segitiga tidak boleh, simbol Yahudi itu ilmu gatuk namanya. Jadi kalau berdoa minta-minta kepada Facebook tidak boleh. Tapi kalau nulis status di Facebook doa, mendoakan Mesir, mendoakan apa, ya, itu tujuannya bukan hanya doa semata, tujuannya adalah menggugah, menyemangati. Yang tidak boleh memang kita sambat di Facebook. Karena apa? Karena bukan tempatnya untuk sambat, malah menunjukkan jeleknya jati diri kita. Ini orang sambat terus, dikit-dikit sambat, dikit-dikit sambat. Statusnya status galau, ya kan? Ya, ini yang terakhir. Mengapa sampai terdapat dua pendapat yang bertolak belakang dalam memahami nama dan sifat Allah? Bahkan ada seorang yang mengaku Ustadz mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran yang berasal dari Arab Saudi khususnya dalam hal nama Allah telah diselewengkan. Jazakallah khair. Ya, tanyakan mana diselewengkan, buktinya mana? Jangan hanya ngomong saja. Kalau fitnah gampang, tidak benar ya. Lah kenapa ada beda pendapat? Jawaban yang pertama-tama, yang pasti ini adalah sunnatullah. Ini adalah merupakan keputusan Allah, ketetapan Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan umat ini terpecah menjadi 73 golongan.
Semuanya masuk neraka karena penyelewengannya. Hanya satu yang masuk surga. Ketika sahabat bertanya, jawaban beliau adalah ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku, yaitu ajarannya para salafus soleh. Ya gitu. Jadi ketika ada beda pendapat, kita berusaha mencari di antara semua ini mana yang kuat, yang berdasar, minimal yang mendekati kebenaran. Kemudian kita ikuti. Dan kita selalu minta petunjuk kepada Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang minta petunjuk kepadanya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.